Pertama, senjata itu direndam dalam air, lalu digosok dengan pasir. Setelah itu, sebagian besar senjata mengalami macet atau gagal mengeluarkan peluru. Tapi ada satu senjata yang tetap menembak tanpa masalah. Itu adalah senapan terkenal di dunia, AK-47. Pembuat senapan ini adalah Mikhail Kalashnikov. Awalnya, dia seorang sopir tank, namun dalam sebuah pertempuran, tanknya hancur karena tembakan musuh dan tangannya terluka parah. Saat sedang dibawa ke rumah sakit, dia melihat senjata yang digunakan tentara sering bermasalah. Magazen rusak saat terkena air, dan pegasnya membeku di cuaca dingin. Senjata seperti itu bisa mengancam nyawa. Dari situlah ide untuk membuat senjatanya sendiri muncul. Setelah sembuh, dia kembali ke bengkel mesin lamanya dan mengatakan ingin membuat senapan baru. Karena dia paham mesin dengan baik, dia diberi ruang kecil. Dalam waktu hanya 3 hari, dia merancang versi pertama dari AK-47. Tangannya yang belum sepenuhnya sembuh membuatnya meminta bantuan beberapa pekerja. Bersama mereka bekerja keras dan menciptakan AK-47 pertama. Kini saatnya untuk uji coba. Seorang pekerja mengambil senapan itu dan menembak ke drum logam. Pelurunya menembus dengan sempurna. Dia menembak lagi, dan setiap tembakan mengenai sasaran. Kekuatan senapan itu terbukti. Setelah itu, Kalashnikov pergi ke kantor militer untuk mendapatkan persetujuan atas senapannya. Tapi saat petugas melihat dia membawa senjata, mereka mengira dia teroris dan langsung menangkapnya. Kemudian seorang perwira mencoba menembak dengan senapan itu dan terkejut. Senapan itu ternyata lebih baik dari yang lainnya. Namun aturannya adalah senapan itu hanya akan disetujui jika menang dalam kompetisi tembak tahunan. Perwira itu menelepon seorang jenderal. Jenderal tersebut juga mencoba senapan itu dan sangat terkesan. Dia berkata agar Kalashnikov ikut serta dalam kompetisi atas nama tentara. Untuk itu, Kalashnikov dikirim ke institut senjata di Moskow dan diberi ruang khusus. Namun dalam uji coba pertama, senapannya gagal dan ditolak. Dia sangat kecewa dan mulai pulang. Dalam perjalanan, seorang perwira menghentikannya dan memberi kesempatan lain untuk membuat senapan mesin. Kalashnikov menerima tantangan itu dengan serius dan bekerja keras untuk menciptakan senapan baru. Uji cobanya berhasil, tapi tetap saja tidak terpilih. Hatinya hancur. Lalu datang kabar bahwa Jerman menyerah. Perang pun berakhir. Semua orang senang, tapi Kalashnikov merasa sedih. Dia merasa senapannya sudah tidak dibutuhkan lagi. Dia menemui perwira itu dan meminta untuk pulang. Perwira itu dengan tenang memberinya selembar kertas. Kertas itu menyatakan bahwa senjata masih diperlukan. Jadi dia kembali bekerja. Dia belajar dari kesalahan masa lalunya dan menciptakan senapan baru. 2 tahun kemudian, AK-47 yang baru selesai. Saat pertama kali ditembakkan ke drum, setiap peluru mengenai sasaran dengan sempurna. Dia sangat bahagia. Saat itu penjaga datang. Dia ditangkap karena menguji senapan tanpa izin. Tapi Kalashnikov tersenyum karena dia percaya pada karyanya. Dia dibawa ke hadapan jenderal. Jenderal itu sendiri adalah perancang senjata. Dalam hitungan detik, Kalashnikov membongkar senapannya dan memisahkan semua bagiannya. Jenderal itu terkejut. Dia belum pernah melihat senapan yang sesimpel dan sekuat itu. Dia memberi izin agar senapan itu ikut kompetisi. Kini, kompetisi sebenarnya dimulai. Semua senapan pertama-tama direndam dalam air, lalu digulung dalam pasir. Sebagian besar dari mereka macet. Akhirnya giliran AK-47. Senapan itu terus menembak tanpa henti. Tidak ada satupun tembakan yang meleset. Kalashnikov menang, dan produksi massal AK-47 dimulai pada tahun 1949. Saat dia melihat di sebuah parade bahwa setiap tentara memegang senapan yang dia rancang, dadanya terasa bangga. Meskipun AK-47 tidak digunakan dalam perang itu, kini lebih dari setengah negara di dunia menggunakan senapan ini.